Ahmad, Al-Kaf, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi antum ahibbauna, keluarga marhum ila rahmatil qayyum Al-Hajj Heri Hijran Mustafa yang kita hormati, hadirin sekalian dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak spontanitas menjadi orang besar, dimulai daripada kedua orang tua yang soleh, saudara. Ayahnya Muftil Haramain, ibunya seorang syarifah yang salihah. Maka dengan dididik kedua orang tuanya, keluarlah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, imam daripada aulia zamannya. Ikhwani yang dirahmati Allah, karena itu jangan kita hanya berharap anak yang soleh, tapi kita tidak menjadi orang tua yang soleh. Kesolehan orang tua itu menjadi berkah kepada turunannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Di antara kejadian disaksikan oleh Nabi Musa dengan Khidir ini, masuk satu daerah yang penduduknya nggak ada yang senang dengan tamu, nggak peduli dengan orang yang memerlukan bantuan. Perlu makan satu potong roti pun nggak dikasih, perlu air satu teguk pun nggak dikasih. Padahal saat itu sangat lapar keduanya, sangat haus dan sangat payah. Tapi aneh, Khidir alaihissalam melihat satu bangunan yang mau roboh, dia bergegas untuk dia tadi itu menegakkan kembali dinding yang mau roboh tadi itu. Ada yang mengatakan ditonggak, ada yang menyatakan dibangun lagi. Nabi Musa pun heran, apa perlunya peduli di daerah orang yang nggak mau peduli. Maka disitulah Khidir menjawabnya, tapi dijawab di akhir sebetulnya. Dijawab, wa amma jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dinding ini aku peduli yang sampai rubuh karena di bawah dinding ini ada peninggalan warisan daripada dua anak yatim dari orang tua yang soleh. Allah menghendaki warisan tadi itu betul-betul sampai kepada kedua anak yatim yang sekarang masih kecil. Kalau udah dewasa dapat itu. Berkahnya orang tua yang soleh, dunia pun dijaga, saudara utama turunan. Luar biasa. Ada satu hadits qudsi, Allah berfirman, Inni anallah idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah. Aku ini Allah, jika aku ditaati, aku ridho. Kalau orang itu taat kepada Allah, Allah ridho. Kalau aku ridho, aku berkah. Dan barokahku nggak ada batasnya. Sampai keturunan ada akan dapat. Wa idza usitu radittu wa idza radittu la'antu
walaknati tablughus sabi'. Aku kalau dimaksiati aku marah. Kalau aku marah, aku laknat. Dan laknatku akan sampai kepada 7 turunan. Karena itu ikhwani, berharap anak yang soleh itu ada harapan setiap orang tua. Tetapi tidak akan muncul spontanitas menjadi anak yang soleh kecuali harus didahulukan orang tua yang soleh pula. Kedua, anak ini bukan seperti piaraan binatang, tapi anak ini harus ada kebutuhan yang lain daripada kebutuhan jasmani. Kalau kita piara kambing, saudara, yang kita harapkan dagingnya untuk bisa kita buat sate. Kalau sapi, susu mungkin atau tenaganya bisa buat untuk menggarap sawah, atau bisa dijual nanti kalau dia Idul Adha lumayan harganya. Kalau ayam telurnya gitu, dagingnya juga nikmat. Tapi kalau anak yang kita harapkan apanya? Telurnya, dagingnya, bukan. Yang diharapkan adalah ihsannya, baktinya anak kita. Ayam supaya banyak bertelur, kasih makan yang banyak. Kambing supaya gemuk, banyak dagingnya, kasih makan yang banyak. Sapi supaya banyak susunya, kuat tenaganya, kasih makan yang banyak. Anak supaya bisa jadi anak yang soleh, kasih makan yang banyak. Cukup? Nah, cukup. Karena itu perlu tarbiyah hasanah, pendidikan yang bagus, saudara. Inilah tugas orang tua. Karena itu Nabi menyatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah rahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bakti kepadanya. Didik. Pendidikan itu bukan hanya sekedar manggil guru, tapi pendidikan itu harus anak itu menilai orang tuanya adalah orang tua, adalah orang yang soleh. Anak disuruh sholat, bapaknya main kartu. Yang disaksikan bapak main kartu. Anak disuruh ahli ngaji, bapaknya ngisep rokok terus. Anak belum balik ngisep rokok. Kenapa? Karena yang disaksikan adalah bapak, bukan bapak panutan, saudara. Karena itu awas, hati-hati. Kullu syai'in mabdaha minan nawari kama min nari min mustasghari syarari. Segala sesuatu itu mulainya daripada pandangan. Ada anak kok dia laki-laki pakai anting-anting. Apa anting-anting? Kemudian pakai rambutnya berwarna-warni, pakai tato. Tahu apa sebabnya? Apakah pernah ke Belanda sana? Ke Eropa sana? Enggak, karena sering melihat. Akhirnya berubah, pakaiannya berubah, cara hidupnya berubah, akhlaknya. Alhamdulillah kalau berubah agamanya, saudara. Bahaya ini. Siapa yang bertanggung jawab? Antum, Anda telah belikan itu TV yang gede. Anda belum kenalkan anak Anda dengan orang-orang soleh aulia Allah. Anda tidak kenalkan nabi-nabi Anda, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak kenalkan Rasulullah. Anak Anda lebih mengenal artis. Anak Anda lebih mengenal penyanyi. Anak Anda lebih mengenal pemain sepak bola. Antum yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu pendidikan adalah yang paling dibutuhkan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan bingung rumah yang bagus, duit yang banyak, kalau anak nggak soleh.
Duit Anda yang Anda kumpulkan untuk anak kesayangan Anda akan dibuat beli narkoba, untuk dibuat berzina. Kasih pendidikan yang baik, Bapak Ibu. Mana hala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih afdal daripada pendidikan yang bagus. Tuh lihat bagaimana bangganya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi punya anak Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Bangganya ibunya beliau Syarifah Alawiyah al-Jufri dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh. Habib Ali ini pernah berkata begini, demi Allah di masa hidupku aku belum pernah merasa punya duit. Semua yang aku miliki dan diriku adalah milik ibuku. Saya ulangi ya, ibu, mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh. Kata Habib Ali, demi Allah selama hidup ibuku aku belum pernah merasa memiliki harta duit. Diriku dan semua milikku adalah milik ibuku. Dan demi Allah, kalau aku nggak punya duit, kalau aku nggak punya harta, ibuku memerlukan sesuatu untuk kebutuhannya, membawa aku ke pasar dan aku dijual, aku siap dijual untuk kebutuhan ibuku. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita biar anak soleh. Saya nggak bangga punya anak model begini ya ikhwan. Langkah-langkah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau pernah ibunya berkata begini, belum pernah diceritakan tidak pernah ibunya menyaksikan punggung anaknya Ali Zainal Abidin selama hidupnya. Kenapa nggak pernah membelakangi ibunya? Kalau dia mau keluar, dia mundur sampai nggak nampak ibunya, baru dia berbalik. Belum pernah makan bersama ibunya, ditunggu sisa ibunya. Kenapa? Khawatir kalau dia tadi itu mendahului makanan yang ibunya pingin untuk merasakan itu. Khawatir itu jadi sebab kekecewaan dari ibunya. Allahu Akbar. Habib Ali pernah menceritakan, saudara, ada satu keluarga miskin, tidak punya apa-apa, tapi punya satu anak yang soleh. Waktu hari raya kebetulan betul-betul krisis, bapak gak bisa belikan baju baru, ibu gak bisa memasakkan masakan yang lezat untuk anaknya. Bapak ibunya melihat anaknya ini gak tega. Ya Allah, anak yang baik, yang soleh, setahun sekali aku membuat bahagia, gak bisa melihat teman-temannya dibelikan baju baru sama orang tuanya, diberikan masakan yang lezat. Nangis. Anak heran. Bapak nangis, ibu nangis, hari raya, hari bahagia. Bapaknya berkata, maafkan bapak naya, bapak gak punya duit sekarang, gak bisa belikan kamu baju baru. Kamu jangan kecewa lah ya. Bapak gak bisa seperti bapaknya teman-teman kan. Ibunya juga memeluk, ibu gak bisa buat makanan untuk kamu. Kata si anak ini, oh bapak ibu menangis di hari raya ini karena tidak bisa memberikan baju baru dan membuat makanan untuk aku. Al-Eid indi mata ara walidayya farihaini bi. Hari raya bagiku wahai ayah dan ibu adalah hari di mana ayah dan ibu merasa bahagia dengan anakmu. Kalau bapak dan ibu
bahagia dengan aku, senang dengan aku, itu hari raya bagiku, bukan menangis wahai ayah dan ibu. Masya Allah. Karena itu jangan sampai lupa berdoa wahai orang tua. Anak-anak kamu doakan dengan anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min Rabbi habli minas. Jangan lupa doain supaya nanti didoain sama anak-anaknya. Allah. Kemudian haul ini diadakan dalam rangka apa sih? Al-wafa, balas jasa. Istri daripada Haji Heri Hijran Mustafa dan putra putrinya mengadakan ini dalam rangka al-wafa, balas kebaikan. Karena melihat suaminya bagaimana yang telah berbaik kepada istri, berbaik kepada anak, mereka mengadakan acara haul ini. Saudara, orang itu kalau tidak menghargai kebaikan dari sesama, berarti tidak menghargai kebaikan daripada Tuhannya. Karena itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa nggak syukur kepada manusia karena menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada dia, berarti dia nggak dianggap syukur kepada Allah sekalipun alhamdulillahnya ribuan. Siapa yang mau? Saya mau tanya, yang menciptakan kita siapa? Allah. Itu kita yakini. Tapi perantara kita diciptakan Allah lewat siapa? Kedua orang tua, ayah dan ibu kita. Karena itu akan disyukurli wal walidain. Syukur kepada aku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah karena Allah pada hakikinya yang menciptakan kamu. Syukur kepada kedua orang tua kamu karena kedua orang tuamu sabab Allah menciptakan kamu. Menjadi sabab Allah menciptakan kamu. Yang memberikan ilmu siapa pada hakikatnya? Allah. Tapi perantaranya siapa? Guru. Karena itu murid harus bakti sama guru. Mau syukur kepada Allah lupa dengan jasa daripada guru, nggak diterima syukurnya. Sama dengan syukur kepada Allah, nggak mau syukur sama kedua orang tua, nggak diterima syukurnya. Man lam yashkurin nas lam yashkurin lam yashkurin. Alhamdulillah, begitu ya ikhwan. Kalau sudah kamu pandai mensyukuri, nanti kamu akan menjadi contoh. Karena begini, albirru salaf. Albirru salaf. Bakti itu, saudara, itu seperti utang yang akan dibayar. Bakti sama orang tua akan dibayar sama anaknya, bakti sama dia. Durhaka akan dibalas. Orang-orang yang ngecewakan orang tuanya akan dibalas sama anaknya. Alhamdulillah. Karena itu ambil kesempatan. Kalau masih ada orang tua bakti sama orang tua, ambil kesempatan. Pernah Nabi ditanya, ayyul islami khair? Ajaran Islam yang terbaik apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, jihad membela agama Allah. Tuh lihat, jihad itu di bawah daripada birrul walidain. Bakti kedua orang tua, saudara. Allah itu menitipkan ridhonya sebagian ada di ridho makhluknya. Karena itu ridhonya para aulia itu adalah tanda ridhonya Allah.
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladhi yubsiru bih, dan seterusnya dan seterusnya.